Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semuanya sehat ya. Kita semuanya hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan adalah Tuhan memperluas daerahmu. Sekali lagi, Tuhan memperluas daerahmu. Ya. Apa yang kita tangkap dan apa yang kita renungkan ketika pesan Tuhan ini datang kepada setiap kita tentang memperluas daerahmu. Tentunya kita pasti senang ya Bapak Ibu ya. Tentunya kita mengucap syukur, tentunya kita berterima kasih atas semua apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau saya boleh renungkan Bapak Ibu, bahwa pesan ini bukan sekedar hanya satu wilayah saja, atau hanya satu daerah saja yang akan Tuhan perluas di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi banyak hal, karena ada sesuatu yang Tuhan akan bukakan lebih lagi. Baik itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita masing-masing. Atau hal apapun yang Tuhan mau perluas di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karenanya gini Bapak Ibu, kita harus sambut, kita harus responi apa yang menjadi pesan Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kita. Terkhusus dalam minggu ini ya, tentang Tuhan memperluas daerahmu. Hari Selasa kemarin sudah banyak hal yang kita pelajari, ada banyak hal yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Gembala dan saya percaya kita boleh tangkap bersama-sama ya. Bapak Ibu yang belum menyaksikan ini boleh dilihat di YouTube, nanti kita pelajari bersama-sama apa sih yang Tuhan sedang tuntun kita dalam minggu ini. Mari kita lihat firman Tuhan, 1 Tawarik pasal 4, ayat 9 sampai 10. Ini yang menjadi dasar perenungan kita Bapak Ibu. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau kita perhatikan ayat ini adalah doa atau permohonan Yabes kepada Tuhan. Tetapi bukan doanya atau cara berdoanya yang menjadi fokus dalam pembahasan kita Bapak Ibu. Ya, kalau kita perhatikan ada 4 hal yang Yabes naikkan dalam doanya. Yang pertama itu adalah Yabes berdoa agar Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Ini juga doa kita semua ya. Yang kedua, Yabes berdoa agar Tuhan memperluas wilayah atau daerahnya. Yang ketiga, Yabes meminta agar tangan Tuhan menyertainya. Yang keempat, Yabes meminta agar Tuhan melindunginya dari segala malapetaka. Tetapi yang paling penting di sini yang saya lihat Bapak Ibu adalah dari ayat ini adalah Tuhan mengabulkan permintaan Yabes. Tuhan mengabulkan permintaan Yabes. Dan saya percaya bahwa pesan Tuhan dalam minggu ini adalah bagian dari jawaban Tuhan atas kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Bahwa Tuhan memperluas daerahmu atau daerah kita. Dan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya. Asal kita meresponinya dengan baik Bapak Ibu. Dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Nah sebelum kita jauh Bapak Ibu, saya akan membacakan inti pesan ini bagian awal saja ya.
dikatakan seperti ini ya, Tuhan mau kita memperhatikan baik-baik apa yang Tuhan telah lakukan bagi diri Yabes atau tokoh Yabes ini, di mana Tuhan memperluas daerahnya. Nah, kemarin disampaikan Pak Ishak 2 tentang prinsipnya ya yang harus kita pelajari ya. Saya akan bacakan secara cepat buat kita Bapak Ibu. Ini penting untuk kita sama-sama renungkan. Yang pertama itu disampaikan, miliki semangat untuk maju karena menyadari keberadaan diri kita sebagai penerima janji Tuhan. Nah, kita harus tahu dengan posisi kita ini. Kita ini penerima janji Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, miliki semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal dari kebanyakan rata-rata orang. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu hal saja Bapak Ibu yang ini saya mau sampaikan kepada setiap kita. Ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Pesannya adalah lewat pesan Tuhan ini kita perlu mengimani janji Tuhan ini, bukan sekedar mengetahuinya. Ini poin yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Lewat pesan Tuhan ini kita perlu mengimani janji Tuhan ini, bukan sekedar mengetahuinya. Jadi kalau Tuhan sampaikan pesan ini kepada setiap kita, Tuhan memperluas daerahmu, kita perlu imani. Kita perlu mengimani dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengetahuinya. Karena kalau kita sekedar tahu Bapak Ibu, maka tidak akan terjadi apa-apa. Karena memang di dalamnya tidak ada tindakan. Sekedar tahu itu tidak ada tindakannya. Sedangkan mengimaninya ada sesuatu, ada tindakan yang dilakukan. Sehingga janji Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, artinya tidak pasif tapi aktif. Bukan sekedar informasi, oh Tuhan dapat pesan, oh sekedar tahu saja. Dan itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Jadi ada respon, ada iman, ada tindakan iman. Karena Tuhan serius dengan kita Bapak Ibu. Tuhan selalu berbicara. Tuhan selalu memberikan pesannya di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika saya merenungkan pesan Tuhan ini, saya berkata kepada diri saya, Tuhan, saya mau mengimani pesan Tuhan ini. Supaya apa? Supaya terjadi perluasan daerah sesuai dengan janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Makanya kita penting menyadari, jangan sekedar mengetahui, jangan sekedar hanya tahu, tetapi mengimani apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita harus aktif. Bukan hanya nunggu, tetapi tanpa mempersiapkan sesuatu. Kita nuntut Tuhan untuk menggenapi segala sesuatu yang kita rindukan. Tetapi kalau respon kita hanya sekedar tahu, maka hal itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan mau itu terjadi. Janji Tuhan ini terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ada perluasan daerah, ada perluasan wilayah yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Baik itu dalam pelayanan, pekerjaan kita, keluarga, atau apa saja yang Tuhan mau perluas di dalam kehidupan setiap kita. Ya, seperti kalau kita perhatikan di poin yang disampaikan Pak Ishak ya. Dikatakan gini, kita harus menyadari keberadaan diri kita sebagai penerima janji Tuhan. Ini saya renungin Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak sadar dengan posisi kita, sayang ya maksudnya, hanya sekedar lewat gitu saja. Kita harus ngerti. Kita mau lihat dasar firman Tuhannya Bapak Ibu. 1 Tawarik 4 ayat 10, ini yang dasar poin yang kita renungkan. Ayat yang 10, puji Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu.
Kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang membuat Yabes yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan atau akan menjawab semua permintaannya kepada Tuhan? Khususnya bagian tentang memperluas daerah ya, daerahnya. Apa sih yang menjadi dasarnya Bapak Ibu? Kita perlu belajar. Apa sih yang menjadi dasarnya sehingga Tuhan harus mengabulkan itu? Ya, pertanyaan ini juga udah disampaikan juga Pak Ishak ya, dijabarkan ya. Jadi saya membagi dua hal di sini Bapak Ibu, bagian A dan bagian B. Yang pertama adalah bagian A, berkaitan tentang iman. Saya mempelajari bahwa dasarnya adalah iman. Dasarnya adalah tentang keyakinan. Karena kalau kita melihat ayat 10 ini, Yabes tahu kepada siapa ia harus meminta. Kepada siapa dia harus menggantungkan kehidupannya. Yabes sangat paham. Yabes sangat mengerti tentang kepada siapa dia harus meminta pertolongan. Yabes sadar bahwa hanya satu-satunya Tuhan sebagai sumber. Bukan saudara-saudaranya. Tapi Tuhan satu-satunya sumber. Makanya kalau kita renungkan, kita pelajari, kita simak baik-baik. Kita lihat arah doanya jelas. Arah permintaannya tuh jelas. Ya kan? Itu kan masa-masa sulit yang dialami oleh Yabes. Karena pada masa itu kan keluar dari pembuangan kan. Itu kan masa-masa yang sulit. Masa-masa yang berat. Bahkan udah dijelaskan arti namanya saja udah ngeri. Tapi Yabes sadar bahwa hanya satu-satunya Tuhan. Yang mampu menolong. Dan kita bisa lihat tentang permintaan-permintaan itu. Dahsyat-dahsyat Bapak Ibu. Dan Tuhan kabulkan enggak? Tuhan kabulkan. Apa yang menjadi dasarnya? Iman ini. Iman inilah yang membuat Tuhan harus mengabulkan permintaan Yabes. Nah, iman itu perlu kita bangun Bapak Ibu, perlu kita miliki di dalam kehidupan setiap kita. Karena di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Berangkat dari inilah Yabes menaikkan doanya. Iman, ada hubungan yang terus dibangun. Ya sekalipun ya kita lihat ya hanya 2 ayat yang dibahas tentang Yabes. Gak banyak Bapak Ibu. Tapi kita bisa melihat. Yabes meminta tentang memperluas daerahnya. Dan itu Tuhan nyatakan, Tuhan kabulkan di dalam kehidupannya. Dan saya percaya Bapak Ibu ketika Tuhan berbicara tentang hal ini kepada kita. Tuhan akan nyatakan kepada setiap kita, katakan amin Bapak Ibu. Janji Tuhan ini akan terlaksana, akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Asal gini kita mengimaninya. Ayo bangun iman di dalam kehidupan setiap kita. Jadi saya mendorong setiap kita Bapak Ibu, agar kita sungguh-sungguh menangkap, memperhatikan pesan Tuhan dalam minggu ini. Agar janji Tuhan ini tentang perluasan daerah ini boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu setiap kita rindu untuk mengalami ini. Ya kan? Saya sangat rindu Bapak Ibu, maksudnya karena ini penting buat kita. Jadi jangan berputar-putar, nanti akan saya hubungkan dengan yang bagian kedua, bagian B. Jangan sampai kita berputar-putar. Ini Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan setiap kita.
Artinya ada sesuatu yang harus kita bangun untuk menggenapinya. Iman kita harus bangun. Itu bagian A ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mau belajar apa yang terjadi dalam kehidupan Yabes, itu boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kita masa kini. Bagian B, atau bagian keduanya. Bagian B-nya adalah tentang kesetiaan dan tanggung jawab dalam hal perkara kecil. Ini juga saya renungkan apa yang Pak Gembala sampaikan ya. Ini jadi catatan penting buat saya. Karena ini menyangkut tentang perluasan. Dari kita mau belajar bersama-sama ya. Tetapi bagian ini Bapak Ibu saya akan bagikan tentang kehidupan pribadi Daud ya. Ini sangat menarik sekali bagaimana Tuhan membawa Daud dari wilayah, dari daerah yang kecil, tanda kutip ya, Tuhan bawa dia menjadi sesuatu yang luar biasa, dahsyat ya. Ya kita tahu ceritanya ya, Daud adalah seorang pengembala kambing domba yang jumlahnya sedikit ya Bapak Ibu. Kita tahu banget cerita ini. Dan bahkan Daud seperti kayak tidak dianggap di dalam keluarganya. Kayak hidupnya tuh terpisahkan gitu ya. Kerjaannya itu hanya mengembala kambing domba yang 2-3 ekor itu. Rasa-rasanya kalau saya renungkan gini Bapak Ibu ya, rasa-rasanya Daud itu selalu diam di tempat tanpa melakukan pergerakan apapun dalam hidupannya. Bayangkan Bapak Ibu berputar-putar mengembala kambing domba 2-3 ekor. Rasanya tidak ada sebuah kemajuan pergerakan apapun dalam kehidupan Daud ya. Kalau coba kita renungkan bersama-sama. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan tuh selalu punya cara. Ini hebatnya. Tuhan tuh banyak cara untuk mengangkat, untuk memperluas daerah seseorang. Tetapi kalau kita lihat prinsipnya adalah Daud tuh setia dalam hal-hal kecil. Wilayahnya hanya seperti itu saja. Rasanya nggak ada kemajuan, tidak ada pergerakan apapun. Tetapi cara Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Bagaimana Daud itu diangkat sama Tuhan. Dibawa terbang tinggi, tetapi berbagai proses. Ya, kita tahu langkah-langkahnya ya. Pertama dia harus diurapi dulu. Ya. Setelah diurapi untuk menjadi calon raja menggantikan Saul, Tuhan membawa Daud di dalam pertempuran Bapak Ibu untuk mengalahkan Goliat. Nah di situ kita akan mengerti, mulai terlihat bagaimana Tuhan membawa Daud dengan wilayah yang berbeda. Itu yang saya renungin. Iya ya, cara Tuhan tuh dahsyat. Dari ketika dia mengalahkan Goliat itu cara Tuhan untuk memperluas wilayah Daud. Sebelum dia dinobatkan menjadi raja ya. Dan singkat cerita Bapak Ibu, Daud menjadi raja. Ternyata prosesnya gak mudah loh Bapak Ibu. Ternyata proses yang sulit itu membuat memperlengkapi Daud untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk seorang raja yang Tuhan pilih sendiri ya. Ya kan? Dari tempat yang kecil, Tuhan bawa dia dalam proses-proses yang sulit untuk menunjukkan tentang memperlengkapi dia untuk menjadi sesuatu yang dahsyat. Kalau kita membacanya itu menarik sekali Bapak Ibu. Tetapi apa yang Daud lewati itu membuat Daud itu terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Tuhan bawa dia. Dari seorang pengembala kambing domba yang tidak diperhitungkan menjadi sesuatu yang besar. Wilayahnya udah berbeda. Wilayahnya bukan ngurus-ngurus tentang kambing domba lagi. Tetapi wilayahnya berbicara tentang satu bangsa. Bagaimana Tuhan memperlengkapi kapasitas Daud. Tuhan izinkan peperangan terjadi, dikejar-kejar seperti itu. Dan Daud itu alamin Bapak Ibu.
Jadi perluasan daerah ini perlu kita benar-benar responi dengan baik. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi, artinya Tuhan sedang memperlengkapi kita untuk menjadi sesuatu yang lebih besar yang Tuhan inginkan. Dari kuncinya yang saya lihat dari kehidupan Daud, setia dalam perkara kecil, tanggung jawab. Ya. Karena di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 jelas berbicara Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Artinya dari hal-hal kecil dulu. Ya, ketika saya mendengar pesan Tuhan ini Bapak Ibu, saya renungin ini. Iya ya. Tuhan tuh memperhatikan selalu hal-hal yang kecil dulu. Gak langsung yang besar-besar. Tetapi Tuhan lihat juga tanggung jawabnya di sana. Jadi saya tidak mau panjang lebar Bapak Ibu untuk pesan Tuhan pagi hari ini. Satu hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Yaitu lewat pesan Tuhan ini, kita perlu mengimani janji Tuhan ini. Bukan sekedar mengetahuinya. Ada tindakan iman. Ada kesetiaan dan tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.